Jenazah pasien di Rumah Sakit Madani, Medan, Sumatera Utara diambil paksa keluarga. Pihak keluarga tidak terima jenazah tersebut sebagai pasien PDP COVID-19. Aksi pengambilan paksa jenazah pasien berstatus PDP COVID-19 ini terjadi di Rumah Sakit Umum Madani yang berada di Jalan AR Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas rumah sakit dan puluhan anggota keluarga terlibat cekcok lantaran pihak rumah sakit menahan pengambilan jenazah oleh keluarga. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut, pihak keluarga akhirnya dipersilakan membawa jenazah dengan menggunakan angkutan umum ke rumah duka. Sebelumnya tim dokter menyatakan pasien berstatus PDP COVID-19 berdasarkan dari hasil pemeriksaan. Ya, hari ini mengikuti rapid test di sejumlah kelurahan di Cipinang, Jakarta Timur. Rapid test digelar menyusul adanya satu anggota PPSU yang dinyatakan positif corona. Sementara itu di Pasar Jangkrik, Jakarta Timur, pengunjung dan pedagang pasar ikut serta dalam rapid test. Sejak Jumat pagi, puluhan anggota PPSU mengikuti rapid test yang dilangsungkan di kantor Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Satu persatu anggota PPSU diperiksa tim medis yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Total terdapat 75 anggota PPSU yang mengikuti pemeriksaan ini. Rapid test ini merupakan tindak lanjut dari temuan satu anggota PPSU yang sebelumnya dinyatakan positif corona. Tujuan kita menjaring supaya lebih cepat menangani COVID-nya. Jadi kita menjaring PPSU yang sering ke lapangan, kita jaring dulu. Dan ini juga tidak hanya COVID aja yang kita cek, jadi PTM juga kita cek. Selain di Kelurahan Cipinang, rapid test juga dilakukan di Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Rapid test dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung pasar Jangkrik tanpa adanya pungutan biaya. Pemeriksaan ini menargetkan 150 warga untuk kedua kalinya di lokasi yang sama. Hingga kini 14 dari 15 RW di Kelurahan Pisangan Baru berstatus kategori zona hijau dari kasus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamis kemarin angka kasus baru COVID-19 menembus 1.624 kasus. Bahkan dalam sebulan terakhir kasus baru COVID-19 cenderung meningkat setelah sejumlah provinsi melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang. Kamis kemarin, kasus baru COVID-19 kembali pecah telur. Tercatat penambahan 1.624 kasus. Data ini menjadi penambahan tertinggi sejak pandemi COVID-19 di tanah air. Juru bicara penanganan COVID-19 mengatakan penambahan kasus tidak beringan dengan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Karena hingga kini, tingkat hunian rata-rata nasional untuk pasien COVID-19 di angka 55,5% atau baru separuh kapasitasnya. Artinya mereka yang positif diminta untuk isolasi mandiri. Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan, ditambah juga dengan jumlah testing yang semakin masif kita lakukan. Dan sebagian dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Daerah dengan penambahan kasus baru COVID-19 di atas 100 kasus tersebar di 6 provinsi. Jawa Timur dengan 374, DKI Jakarta 190, Sulawesi Selatan 165, Jawa Tengah 153, Kalimantan Selatan 114, dan Bali 113. Sebuah penelitian yang dikeluarkan Center for Strategic and International Studies Indonesia soal dampak relaksasi PSBB pada kondisi ekonomi dan kesehatan di sejumlah provinsi
ternyata menunjukkan sebagian besar wilayah dengan angka positif baru COVID-19 yang tinggi berada dalam kategori wilayah dengan kondisi ekonomi membaik, tetapi kondisi kesehatan memburuk. Bahkan dalam analisis statistik perkembangan data COVID-19 dari BNPB menunjukkan tren meningkat kasus baru sepanjang Juni 2020 sejak sejumlah provinsi melonggarkan PSBB dan memasuki fase new normal. Meski demikian, kemarin terdapat 18 provinsi yang kasus baru positif 19 di bawah angka 10. Dan 6 provinsi nihil kasus baru yakni Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Memang, peningkatan kasus COVID diiringi tes massal dan serta tracing COVID-19. Tetapi di sisi lain, hal ini menunjukkan ada masalah penularan terjadi di tengah masyarakat, terutama rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan iNews melaporkan. Demam berdarah dengue yang merupakan penyakit endemik semakin berbahaya di tengah pandemi COVID-19. Wilayah dengan banyak kasus DBD adalah wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT. Puncak kasus DBD biasa terjadi menjelang pertengahan tahun seperti sekarang ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa wilayah dengan banyak kasus DBD merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, seperti Jawa Barat, Lampung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Fenomena ini memungkinkan seseorang yang terinfeksi COVID-19 juga beresiko terinfeksi DBD. Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya upaya untuk mencegahnya adalah menghindari infeksi. Dan untuk DBD, gigitan nyamuk. Di tengah pandemi COVID-19, kita juga harus menekan angka kesakitan DBD. Kita harus tetap bergerak, memantau nyamuk baik secara mandiri, bersama-sama, maupun bekerja sama dengan pemerintah. Apalagi di situasi pandemi ini, para petugas kesehatan yang biasanya memantau DBD melalui sistem door-to-door mendistribusikan larvisida kepada penduduk yang juga dikenal sebagai juru pemantau jentik atau jumantik, menyebabkan kinerjanya terhambat selama pandemi. Kewajiban pembersihan lingkungan yang biasanya rutin dilakukan 1 bulan sekali, terhambat karena pembatasan kegiatan masyarakat akibat merebaknya COVID-19. Sekarang kita mulai produktif kembali. Maka, mari perhatikan saluran air, tempat nyamuk bertelur, dan tempat-tempat dengan reservoir air. Waspadai DBD karena penyakit ini punya ciri-ciri sebagai berikut. Gejala DBD tidak langsung muncul, tetapi memerlukan waktu 4-10 hari setelah tergigit nyamuk yang membawa virus dengue. Gejala DBD yang paling umum adalah demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang disertai tubuh menggigil, berkeringat. Dan selain itu, gejala lain yang biasanya terjadi adalah sakit kepala, nyeri tulang, ototnya juga sakit, mual, muncul bintik-bintik merah di kulit, hingga perdarahan pada hidung dan gusi. Bintik-bintik merah yang muncul di permukaan kulit merupakan tanda terjadinya perdarahan pada kulit akibat penurunan trombosit. DBD bisa berkembang menjadi kondisi berat dan merupakan kegawatan yang disebut dengan dengue shock atau DSS, dengue shock syndrome. Sehingga total spesimen yang kita periksa sekarang adalah 871.436 orang. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan data konfirmasi positif 1.301 orang, sehingga totalnya menjadi 60.695 orang. Kalau kita perhatikan distribusi dari penambahan kasus ini adalah sebagai berikut. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 353 orang. Dan kemudian juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 247 orang. Kemudian Sulawesi Selatan hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 180 orang dan melaporkan juga 41 kasus sembuh. DKI Jakarta hari ini melaporkan 140 kasus baru terkonfirmasi dan sembuh 238 orang. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.